Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ma'rifati dengan NIM 25210100176. Saya dari kelas PAI A4 semester 1 UIN Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah Pancasila saya dengan tema Pancasila sebagai ideologi dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan landasan fundamental bangsa Indonesia yang berperan sebagai ideologi, dasar negara, dan pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang telah mengakar sejak masa lampau dan dirumuskan melalui proses panjang oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPU, PKI, dan BPKI. Sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kehadirannya bukan sekadar rumusan filosofis tetapi merupakan hasil konsensus bersama yang menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila mengandung nilai-nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral dan etika bagi setiap warga negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai paduan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, serta pengarah kehidupan sosial masyarakat. Ia juga menjadi sumber utama bagi hukum nasional dan dijadikan dasar dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Selain itu, Pancasila memiliki sifat ideologi terbuka, yang berarti dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Sifat terbuka ini menjadikan Pancasila dinamis dan fleksibel dalam menjawab tantangan globalisasi, modernisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam sejarahnya, istilah Pancasila telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit melalui karya Empu Tantular dan Empu Prapanca. Namun, secara modern, Pancasila mulai dirumuskan kembali pada masa persiapan kemerdekaan melalui BPU PKI yang dibentuk oleh Jepang tahun 1945. Proses ini melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin, yang dengan semangat kebersamaan menyusun dasar negara yang mencerminkan jati diri bangsa. Ideologi sendiri berasal dari kata Yunani idea atau gagasan dan logos atau ilmu, yang berarti seperangkat gagasan yang memberikan arah dan tujuan hidup bersama. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi ideologi yang menuntun masyarakat untuk berpikir dan bertindak sesuai nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang luhur. Sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila memiliki 3 dimensi utama, yaitu idealis, normatif, dan realistis. Dinamis idealis menjelaskan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila disusun secara logis dan rasional, mencakup cita-cita luhur seperti ketuhanan dan keadilan. Dimensi normatif mengatur bagaimana nilai-nilai itu diwujudkan dalam sistem hukum dan peraturan negara yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dimensi realistis menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Melalui ketiga dimensi ini, Pancasila bukan hanya menjadi doktrin tertulis, tetapi juga paduan hidup yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ideologi yang bersifat reformis dan dinamis, Pancasila selalu relevan dengan perubahan zaman. Ia dapat berinteraksi dengan berbagai gagasan modern tanpa kehilangan jati dirinya. Nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila tetap abadi, namun penerapannya bersifat fleksibel sesuai konteks sosial. Hal ini tampak dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik yang mengedepankan musyawarah, ekonomi kerakyatan yang menekankan pemerataan, dan kehidupan sosial yang menumbuhkan semangat gotong royong. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan moral dan spiritual yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa Indonesia.
Pancasila juga disebut sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia karena lahir dari kesepakatan para pendiri bangsa yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. PPKI yang mengesahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bertindak sebagai simbol kehendak rakyat untuk membangun dasar negara yang kuat dan inklusif. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai kontrak sosial yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bahkan memiliki keselarasan dengan ajaran agama, termasuk agama Islam. Misalnya, sila pertama sejalan dengan konsep tauhid. Sila kedua mencerminkan ajaran kemanusiaan atau hablum minan nas. Sila ketiga menggambarkan ukhuwah atau persaudaraan. Sila ketiga menggambarkan ukhuwah atau persaudaraan. Sila keempat mencerminkan prinsip musyawarah. Dan sila kelima berhubungan dengan keadilan sosial yang sejalan dengan ajaran zakat dan sedekah. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya kesepakatan politik tetapi juga kesepakatan moral dan spiritual yang berakar pada nilai-nilai universal kemanusiaan. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Ia menjadi sumber dari segala hukum yang berlaku dan fondasi bagi seluruh kebijakan negara Indonesia. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup yang mencerminkan cita-cita dan karakter masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, agar selalu berlandaskan keadilan, musyawarah, dan kemanusiaan. Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila ini seringkali menghadapi tantangan besar seperti korupsi, kesenjangan sosial, dan pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Oleh karena itu, kesadaran kolektif untuk mengamalkan Pancasila secara konsisten perlu ditingkatkan. Di era globalisasi ini, tantangan terhadap Pancasila semakin kompleks. Arus informasi yang cepat dan pengaruh budaya luar dapat menggeser nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Fenomena seperti ini seperti individualisme, materialisme, dan intoleransi menjadi ancaman nyata terhadap prinsip gotong royong dan persatuan. Untuk itu, pendidikan Pancasila perlu diperkuat di semua jenjang agar generasi muda memahami dan menerapkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selain pendidikan, keteladanan para pemimpin juga sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan nilai-nilai Pancasila ini masih menghadapi berbagai tantangan. Di era globalisasi, pengaruh budaya asing, kemajuan teknologi, dan arus informasi yang begitu cepat seringkali menggeser nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khas bangsa. Fenomena seperti individualisme, konsumerisme, hedonisme, dan menurunnya semangat gotong royong menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia mulai menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial masih menjadi masalah serius yang mencederai prinsip keadilan dan kemanusiaan. Tantangan lainnya datang dari munculnya paham ekstremisme dan intoleransi yang bertentangan dengan semangat persatuan dan kebinekaan. Oleh karena itu, upaya untuk menguatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila harus terus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, sosial, dan keteladanan dari para pemimpin bangsa. Pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Melalui pendidikan formal dan non-formal, siswa perlu diajak untuk memahami makna setiap sila Pancasila dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Kurikulum pendidikan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran agar peserta didik tidak hanya mengenal Pancasila secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Selain itu,
Pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga pendidikan karakter dan kegiatan kebangsaan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, masyarakat dan keluarga juga memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai luhur tersebut melalui teladan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ideologi yang bersifat terbuka, Pancasila juga memiliki kekuatan yang adaptif untuk menghadapi perubahan zaman. Ia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tanpa kehilangan jati dirinya. Namun, keterbukaan ini bukan berarti nilai-nilai dasar Pancasila dapat diubah. Nilai-nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Namun, keterbukaan ini bukan berarti nilai-nilai dasar Pancasila dapat diubah. Nilai-nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan bersifat tetap dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang berubah hanyalah cara penerapannya sesuai dengan konteks zaman. Inilah keunggulan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang membuat tetap relevan di era modern. Ketika banyak negara di dunia mengalami krisis ideologi dan identitas nasional, Pancasila tetap menjadi sumber kekuatan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan global seperti krisis moral, disintegrasi sosial, dan ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, Pancasila juga memiliki kedudukan yang abadi dan tidak dapat digantikan. Ia merupakan dasar negara, pandangan hidup, sumber hukum, serta perangkat persatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilainya mencerminkan cita-cita luhur untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Pancasila ini tidak hanya menjadi simbol formal negara, tetapi juga menjadi realitas hidup yang membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga, memahami, dan mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Kesetiaan terhadap Pancasila bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan juga bentuk kecintaan terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Pancasila merupakan warisan luhur para pendiri bangsa yang tetap relevan hingga kini dan di masa depan. Ia menjadi kompas moral dan ideologis yang mengarahkan perjalanan bangsa Indonesia di tengah arus perubahan global. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, bangsa Indonesia dapat memperkuat persatuan, memperdalam rasa kemanusiaan, serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita yang nasionalnya dengan menjadi bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat di tengah dunia yang terus berubah. Pada akhirnya, Pancasila adalah warisan luhur yang tidak ternilai harganya. Ia bukan hanya dokumen historis yang lahir pada tahun 1945, tetapi juga sumber inspirasi yang terus hidup dan relevan di setiap zaman. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial akan selalu menjadi pedoman dalam membangun kehidupan. Kekuatan sejati bangsa terletak pada persatuan dalam perbedaan, pada semangat gotong royong, dan pada keyakinan bahwa keadilan dan kemanusiaan harus menjadi dasar dari tindakan. Oleh sebab itu, memahami dan mengamalkan Pancasila bukan sekadar kewajiban konstitusional, tetapi juga wujud cinta terhadap tanah air. Hanya dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar berpikir dan bertindak, bangsa Indonesia akan mampu bertahan menghadapi tantangan zaman dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat dalam naungan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa Pancasila, bangsa Indonesia akan kehilangan arah dan mudah terpecah oleh perbedaan. Karena itu, penguatan pemahaman dan pengamalan Pancasila harus dilakukan secara berkesinambungan melalui pendidikan, budaya, kebijakan publik, dan keteladanan pemimpin. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tersebut.
Dalam situasi seperti ini, Pancasila berfungsi sebagai filter moral yang mampu menyaring pengaruh-pengaruh negatif tanpa menolak kemajuan. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan dunia tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Pancasila memberikan arah yang jelas agar kemajuan teknologi dan ekonomi tidak mengorbankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan spiritualitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.